kita bersyukur karena dapat kesempatan untuk kita belajar sekarang ini. Ya. Tema yang kita mau pelajari, saudara, ternyata sebelum kita ini lahir, ya, berarti ayah ibu kita masih belum kenal, belum tahu siapa kita. Ternyata Tuhan sudah memberi ketetapan dalam hidup kita ini untuk menentukan tujuan hidup kita. Saya ulangi, sebelum kita lahir, berarti sebelum ayah ibu kita kenal, tahu siapa kita, ternyata Tuhan pemilik kita dan yang menjadikan kita itu sudah memberi ketetapan apa tujuan hidup kita. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, kalau kita dalam hidup ini tahu tujuan dan ketetapan Tuhan itu, maaf saya berkata, maka langkah-langkah perjalanan hidup kita tidak akan salah. Kalau kita mengikuti ketetapan keputusan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu luar biasa. Maka itu mulai hari ini, ya, biarlah kita belajar betul untuk mengikuti apa ketetapan Tuhan. Saya harap Betty ajak Ari, saya harap salah satu anak kami ini namanya Ari bisa ikut gabung. Karena hari-hari ini hidupnya sedang bingung mau kemana. Dia sudah tahu penyebabnya karena dia nggak mau taat, nggak mau menurut. Terus berusaha dengan kekuatannya sendiri. Nah, jadi Betty tolong ya, suruh Ari gabung. Dan semua kita. Saudara, maka saya bisa katakan begini. Masalah terbesar dalam hidup kita itu bukan karena kita nggak bisa makan. Bukan. Masalah terbesar dalam hidup kita bukan karena kita nggak sekolah. Bukan. Masalah terbesar dalam hidup kita kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita ini apa. Puji Tuhan, dari Kanada sudah gabung juga. Selamat malam yang di sana. Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengetahui tujuan hidup kita, yang tujuan hidup yang Tuhan tetapkan atas kita? Tolong dicatat ya, satu hal ini. Selama saudara dan saya tidak membentuk, tidak membuat, tidak menciptakan, tidak memutuskan tujuan hidup kita dengan cara kita, dengan kekuatan kita, maka Tuhan akan memberitahukan apa tujuan hidupnya yang ditetapkan atas kita. Jadi syaratnya cuma satu. Bukan doa puasa, bukan mesti rajin baca Alkitab sekian pasal sehari. Tidak. Pokoknya kalau Tuhan tahu bahwa saudara dan saya dalam hidup ini tidak punya planning, nggak punya rencana sendiri. Aku ingin jadi ini, aku ingin ini, mungkin itu. Nah, kalau Tuhan melihat di dalam hidup kita nggak ada hal-hal seperti itu, berarti kita seperti kertas kosong. Berarti kita seperti keluar dari rumah, kita nggak tahu mau kemana, nggak punya rencana ke kanan, ke kiri, terus atau balik masuk rumah lagi, nggak ada. Kalau Tuhan melihat tujuan kita nggak buat planning, nggak buat rencana buat diri kita sendiri, maka Tuhan akan gampang sekali, Papa kita akan mudah sekali untuk menuntun kita menuju sasaran yang Dia sudah tetapkan sejak kita belum lahir. Kita baca ayat yang pertama, Yeremia 1 ayat 5. Begini kata Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
Saudara perhatikan. Sebelum, ya Senta, baru ini Papa baca ayat yang pertama ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Saudara, apa arti kalimat ini? Apa arti kalimat ini? Berarti sebelum ayah ibu kita menikah. Ini yang luar biasa. Ya, Tapenson puji Tuhan bisa hadir. Nabi Riaman Son. Ya. Lihat kalimat ini. Sebelum Tuhan Papa di surga membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Jadi ibu kita belum hamil. Nah, kalau ibu kita belum hamil kita, berarti papa mama kita belum menikah. Saudara akan dibuat terkejut oleh Tuhan. Lalu, jadi sebelum papa mama kita menikah, lalu apa? Lihat apa yang Tuhan katakan. Aku telah mengenal engkau. Wih, luar biasa. Jadi sebelum papa mama kita menikah, jadi kita belum dibentuk. Lalu pertanyaannya, kita di mana? Ya kita ada di surga, di dalam hadirat Tuhan. Dia sudah kenal kita sebelum itu. Nah, kalau Papa di surga sudah mengenal saudara dan mengenal saya sebelum ayah ibu kita menikah. Pertama kali saya membaca ayat ini, saya bingung. Bagaimana mungkin ayah ibunya belum menikah, kok anaknya sudah dikenal oleh Tuhan? Justru inilah rahasia. Bahwa sebelum orang tua kita menikah, Tuhan sudah kenal kita. Ini sungguh-sungguh dahsyat, saudara. Maka itu ayo mulai hari ini, setiap kita menyadari. Ini nggak cuma bicara yang sudah Kristen loh, tidak. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, itu berlaku. Tolong dicatat, itu berlaku untuk semua orang, semua manusia di dunia ini. Nah, kalau ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, maaf, yang masih punya anggapan, ya, betul Jo, kita jelas bukan dari dunia ini, nggak ada. Semua kita berasal dari Tuhan. Kalau ada di antara rekan-rekan hamba Tuhan yang masih punya anggapan, firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini hanya untuk orang yang sudah Kristen, salah besar. Salah besar. Firman ini untuk semua ya yang disebut manusia. Enggak peduli siapapun orang itu. Fase kedua, ya. Yang nomor 2. Masih Yeremia 1 ayat 5. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Nah, ini papa mama kita sudah menikah. Dan ibu kita sudah mengandung kita. Apa yang Tuhan buat ketika saudara dan saya masih dalam kandungan? Sekali lagi, tidak hanya untuk yang Kristen atau orang Yahudi saja. Firman ini tidak. Ini berlaku untuk yang disebut manusia. Apa yang Tuhan buat ketika Tuhan sudah menempatkan kita di dalam kandungan ibu kita? Apa yang Dia buat? Saudara kembali lihat Yeremia 1 ayat 5. Aku telah menguduskan engkau. Wih, ini luar biasa. Terima kasih Son, puji Tuhan, kerja terus.
Ini seorang hamba Tuhan dari Nabire kirim kabar. Pembangunan sekolah, gedung-gedung sekolah tetap berjalan. Puji Tuhan. Apa arti kata aku telah menguduskan engkau? Dahsyat Tuhan kita, sangat dahsyat. Arti telah menguduskan, itu artinya Tuhan sudah memilih kita. Memisahkan kita dari hal-hal yang lain yang ada di dalam dunia ini. Itu arti kata menguduskan, dipisahkan, dikhususkan. Jadi sejak kita masih dalam kandungan, Tuhan sudah. Maka itu kalau saudara baca ayat 5 Yeremia 1. Tensesnya, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, kata waktunya. Itu past perfect tense. Sebuah peristiwa yang sudah lewat. Maka itu ada kata telah. Bukan akan. Wih, ini luar biasa saudara. Nah, mungkin ada di antara kita yang menanyakan begini. Ya tapi kenapa? Kok ada orang nasibnya jelek? Pasti ada yang bertanya. Lalu kenapa? Kok ada orang pernikahannya berantakan? Kenapa ada orang bisa buat jahat? Kenapa hidupnya bisa rusak? Saudara, disinilah kita akan belajar. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kita harus dan selalu mentaati dan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Puji Tuhan, kalian dari Magelang hadir juga. Kalimantan, Banjarmasin hadir. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa saudara dan memaksa saya untuk mengikuti apa yang Dia inginkan atas kita. Jadi jawabannya, kenapa ada orang begini? Kenapa ada orang begitu? Hal-hal negatif yang kita lihat. Jawabannya, karena orang itu milih jalannya sendiri. Nggak mau ngikuti jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Berapa hari yang lalu, saya ke daerah Ciawi, ya, untuk memberkati pernikahan. Begitu sudah keluar dari tol Jagorawi, saya lihat ini kenapa kok panjang sekali dan ada banyak polisi. Nah, terus diberitahu, oh ada pemeriksaan karena itu masuk wilayah Bogor dari Jakarta, pemeriksaan tes PCR antigen itu. Nah, kebetulan saya juga bawa. Nah, terus saya perhatikan, kok ada orang banyak ngomong-ngomong dengan berapa mobil. Nah, saya tanya kepada yang bawa saya, itu mereka itu tanya-tanya apa? Saya kaget. Ternyata begini. Royke, apa kabar? Ya, ternyata begini. Oh, mereka itu nawari orang-orang yang di dalam mobil tidak bawa tes PCR. Terus ditawari apa? Ditawari jalan alternatif, tapi harus bayar. Loh, terus lewatnya mana? Kan saya tidak tahu. Wow, itu masuk kampung-kampung situ. Nah, saudara, hidup itu ada pilihan. Mau ngikuti aturan atau mau buat jalan sendiri. Itu kan pilihan kita. Kalau peraturan berkata harus ada bukti tes, ya sudah, kita harus ngikuti. Tapi ada orang yang ya mungkin dia nggak bawa tes atau nggak mau dites, saya juga tidak tahu. Milih jalan yang lain. Nah, itu kan pilihan. Seperti itu Bapa di surga. Maafkan saya kalau saya mengatakan kalimat mungkin bagi beberapa saudara
kalimat ini kurang bagus. Tapi saya harus katakan, menurut firman ini, kalau ada seorang yang hidupnya jatuh bangun, yang hidupnya itu nggak pernah mengalami kenikmatan, dalam arti keindahan hidup, ada saja jatuh bangun, maka jawaban saya, pasti orang itu buat jalan sendiri, tidak mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Maka itu terjadi kekacauan di dalam dirinya. Coba sini, coba situ, mungkin di sini, mungkin di situ. Terus begitu. Maafkan saya. Fase ketiga. Masih Yeremia 1 ayat 5. Fase ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Wah, kata menetapkan ini loh saudara, yang luar biasa. Kata menetapkan. Nunu, terima kasih. Koden, kamu gabung. Tetap percaya ya. Keputusan Tuhan untuk anak kalian juga itu luar biasa. Ya, puji Tuhan gabung juga. Nah, saudara lihat. Oh, terima kasih. Dari Lapas Mojokerto. Oh, bayangkan. Ini saudara kita dari LP Mojokerto. Menayangkan. Nah, kok hilang? Di mana itu ayatnya? Ya, kalimat terakhir. Lihat kalimat terakhir ayat 5. Aku telah menetapkan engkau menjadi. Nah, untuk Yeremia menjadi nabi, ya. Tapi kata nabi tidak berlaku untuk semua kita, tergantung ketetapan Tuhan. Tapi begini intinya, aku telah menetapkan engkau, masing-masing manusia yang di dalam kandungan itu. Tapenson disapa oleh Didik Natania, ponanya Cik Louis dari Toronto itu. Disapa Tapenson. Ini luar biasa, menetapkan engkau menjadi nabi, menjadi apa bagi bangsa-bangsa. Terjemahan yang lain, AYT. Kok hilang lagi? Oke, AYT ya. Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku mengenalmu. Dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Aku menetapkan kamu menjadi apa bagi bangsa-bangsa. BIS. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau. Wih, bayangkan. Sudah memilih dan mengangkat engkau. Untuk menjadi apa? Bagi bangsa-bangsa. Terjemahan MELT. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan. Semuanya sama. Menentukan. Ada kata menentukan. Melantik. Nah, AVB berkata, aku telah melantik engkau. Nah, saudara bayangkan. Ini sebelum lahir. Ada SK. Kalau saya pakai bahasa pemerintah Indonesia. Ada surat keputusan dari surga. Siapa masing-masing kita untuk jadi apa? Itu sebelum orang tua kita menikah, waktu ibu kita sudah mengandung kita, sudah dikuduskan, bukan akan, sudah. Lalu ketika kita lahir, yang jelas orang tua kita, ayah ibu kita belum tahu ini anak mau jadi apa nanti. Tapi dari surga sudah ada ketetapan, ada keputusan, ada SK. Saudara dan saya jadi apa? Nah, ini yang kita tahu. Betul, rumus surga jauh sekali dengan rumus dunia. Jauh. Saya ulangi lagi. Bahwa firman ini tidak hanya untuk, ya, tidak hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen saja, tidak. Firman ini berlaku untuk semua manusia
di muka bumi ini. Nah, terus salahnya di mana? Kita lihat Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita lihat. Salahnya itu di sini. Maaf. Ketika surga sudah memberikan ketetapan atas hidup kita, lalu kita lihat ini. Terjemahan lama. Bahwa sesatlah kita. Nah, ini dia. Apa kata lain sesat? Ngawur. Sesatlah kita sekalian seperti domba. Bagaimana sesatnya? Masing-masing kita balik kepada jalannya sendiri. Tetapi segala kejahatan, kedurjanaan, kebejatan kita ditempuhkan Bapa di surga, ditanggungkan Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Terjemahan baru. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Yahweh Bapa di surga telah menimpakan kepada Yesus segala kejahatan kita. Aduh, luar biasa. Ada komen. Jadi setiap manusia di bumi mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Betul. Maka itu tidak ada seorang pun lahir tanpa tujuan. Betul. Entah surga melantik, menetapkan kita, memberi SK. Itu bahasa pemerintahnya. Inilah yang kita harus tahu dalam hidup kita. Ayat, kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalannya sendiri. Sama, kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Seperti domba, kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang menyimpang. Sama. Saudara, inilah Tuhan kita yang mengingatkan kita. Maka itu, mari kita perhatikan firman ini. Lagi sekali saya minta maaf. Saya minta maaf. Bagi yang sudah capek dengan hidup ini, Tuhan tolong kami. Maaf, ya dengar. Yang sudah capek dengan hidup ini. Yang sudah lelah dengan hidup ini. Maaf. Sungguh-sungguh hari ini ada harapan. Apa itu? Yang sudah capek dengan hidup ini. Yang sudah lelah dengan hidup ini. Atau saya katakan sudah bosan dengan penderitaan. Sudah bosan dengan kejahatan. Oh, puji Tuhan. Justru kepada orang seperti itu. Firman ini hari ini penting. Ya, memang Tuhan selalu menunggu. Dia nggak pernah memaksa kita. Untuk kita ini ngikuti jalannya, tidak. Tapi kalau ada di antara kita sudah merasa capek. Sudah bosan dengan berbuat jahat. Sudah lelah. Dengan semua hidup yang jatuh bangun ini. Maaf, apalagi. Maaf. Yang sudah berapa kali keluar masuk LP, masuk penjara. Nah, kepada saudara yang sudah bosan, maaf juga. Yang hancur, mungkin sudah 3-4 kali menikah. Tapi nggak ada yang benar hari ini. Termasuk kepada saudara yang sudah capek dengan narkoba. Sudah bosan dengan mencuri. Sudah nek dengan berzina. Hari ini ada jawaban dari surga. Akhiri semua itu. Dan ayo kembali kepada ketetapan Tuhan. Maka itu dalam Alkitab. Untuk bisa merubah hidup yang hancur. Hidup yang jungkir balik. Hidup yang kacau balau. Hidup yang sudah gak karu-karuan. Tapi orang itu masih hidup.
maka cuma ada satu kata yang Tuhan katakan dan tertulis di kitab suci kita, bertobat. Bertobat. Apa arti kata bertobat? Dari bahasa asli, kata bertobat itu artinya balik. Ya, dosa dalam bahasa asli Perjanjian Baru itu bukan salah. Dosa dalam bahasa Perjanjian Baru artinya tidak tepat sasaran. Maka itu hidup yang milih jalannya sendiri, orang itu nggak tepat sasaran, melenceng istilahnya. Dan itulah dosa. Wih, luar biasa ini. Terus ada pertanyaan. Meski anak itu lahir di luar pernikahan atau hasil perkosaan, betul. Saudara yang bertanya, saya jawab. Yang ikut mendengar pertanyaan ini, saya nggak tahu saudara ini dari mana. Saya belum pernah ketemu. Tapi rajin ngikut pelajaran ini. Gara-gara Yeremia 1 ayat 5, saudara. Kalau ada anak hasil perkosaan pun, hasil perzinahan pun di luar nikah, maaf, anak itu tetap kena kepada Yeremia 1 ayat 5. Pokoknya orang, bayi, manusia. Tadi pagi saudara, tadi pagi jam 4:10. Ya memang saya baru selesai pelayanan. Ya, tadi pagi jam 2 subuh saya diajak melayani saudara kita di Belanda. Ya lewat Zoom. Selesai itu ada yang kontak saya. Ternyata yang kontak itu ngikutin juga. Dia bilang ada bayi yang dibuang. Oh iya, karena anak-anak ini mereka masih SMA. Wih, saya bilang, tolong beritahu, jangan dibunuh, jangan. Siap, saya akan ambil. Nah, saya nggak kenal saudara. Tapi itu pelayanan saya selama puluhan tahun ini. Maka itu kalau ada di antara saudara yang gabung via Zoom, ya, via Instagram, Facebook, atau yang mendengar lewat audio, di mana saja dan kapan saja, saudara mendengar ada orang yang gak suka anak yang dalam kandungannya, beritahukan jangan dibunuh. Kami siap untuk menerima. Anak itu gak pernah salah. Yang salah adalah kita, orang tuanya ini. Ada komen di Instagram, jadi berbalik 180 derajat. Bukan mutar 360 derajat. Betul? Nah, jadi di tangan saya juga nggak menghitung. Biar Tuhan yang tahu. Tapi ada anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya. Hasil perkosaan. Jadi anak itu nggak tahu siapa ayahnya. Hasil perzinahan karena free sex. Saudara, itulah hebatnya Tuhan. Jangan saudara mengambil ini jadi alternatif. Kalau gitu ya sudah bodoh saja. Nah, resikonya kepada orang yang melakukan. Bukan kepada anak yang dilahirkan. Anak itu nggak pernah salah. Maka itu saya nggak setuju kalimat anak haram. Yang saya pakai bapak haram itu yang kurang ajar. Maka itu stop melakukan perzinahan. Stop. Ya. Jangan menyebut anak haram. Bapaknya yang kurang ajar. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul. Itu kemauan Tuhan atas hidup kita. Jadi jelas ya, mulai hari ini jangan kita hidup mengambil jalan kita sendiri. Jangan. Ayo kita selalu mengikuti jalan Tuhan. Hebatnya papa kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Maksudnya opa oma nggak mengerti Jo, pertanyaanmu bagaimana? Ya, oke ya, kita lanjut. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini saudara. Supaya lewat hidup kita setan itu stop bekerja. Stop. Nah, dari beberapa pertanyaan yang ada di Zoom, di Facebook, di Instagram, saya mau beri jawaban. Coba saudara cari di Facebook. Ada sebuah akun
yang tiap hari saya menjadi accept ya, bergabung dengan kelompok mereka, namanya born different, lahir berbeda. Nah, di Facebook itu tiap hari minimal ditampilkan satu video tentang orang-orang cacat, born different, BORN, born lahir, different, DIFFRENT. Nah, tiap hari saudara akan ditayangkan orang-orang cacat di seluruh dunia. Saya juga kagum dari mana mereka bisa mendapatkan orang-orang itu. Loh, yang gak ada urusan. Kalau opa-omanya gak mau, ya kita yang ambil. Itu Jo, ini ada pertanyaan di Zoom. Jadi kalau ada anak gadis hamil, tapi orang tuanya gak mengakui, jadi opa-oma bayi itu yang menolak, ya gak apa-apa. Ya kalau sudah menolak, kita gak bisa apa-apa Jo. Mereka akan terima hukuman karena mereka membunuh. Jadi walaupun bayi itu belum lahir, tapi dia sudah satu kehidupan, maka orang itu pembunuh. Maka itu ayo kita selamatkan sebanyak-banyaknya anak-anak itu. Mereka nggak berdosa lagi sekali. Oke, kita lanjut sekarang. Mazmur 139. Terima kasih ada firman sehebat ini. Khusus kepada saudara-saudara yang di lapas. Atau dimanapun. Maaf. Yang tahu. Karena ada yang memberitahu. Bahwa ada di antara kita. Anak-anak hasil perkosaan. Anak-anak hasil perzinahan. Dari kecil. Orang itu ditolak. Nah, biasanya setan bekerja di hidup orang-orang yang sejak dalam kandungan itu ditolak. Mazmur 139. Ya, Mazmur 139. Mulai ayat 13 sampai 16. Nah, bagi saudara yang mendengar pelajaran ini, maaf, dan saudara tahu, aduh, aku ini anak tertolak. Aku ini anak yang gak diinginkan. Baik oleh kakek nenekku, paumaku, bapak ibuku. Mereka gak ingin aku. Mereka berapa kali ingin menggugurkan aku. Ceritanya mereka. Tapi mereka tidak berhasil. Biarlah hari ini saudara jangan putus asa. Bagaimanapun kejadian saudara. Maaf saya berkata. Saudara tetap berharga di mata Tuhan. Jangan putus asa. Saudara, 90 sekian persen, maaf ini ngeri sekali. 90 sekian persen. Orang-orang yang ditolak oleh orang tuanya sejak dalam kandungan. Maaf. Rata-rata mereka diikuti oleh roh bunuh diri. Ada suara-suara bilang mati aja, kamu mati aja. Nah itulah setan ingin membunuh. Ketika mereka tidak berhasil membunuh saudara waktu dalam kandungan. Ternyata setan tidak pernah rela melepaskan orang itu. Sudah lahir, sudah dewasa, sudah berhasil pun. Dalam beberapa hal tetap dikejar untuk dibunuh. Nah kalau dalam istilah Alkitab itulah roh Firaun dan roh Herodes. Disebut roh aborsi, roh penguguran kandungan. Karena Firaun dan Herodes adalah raja dari setan yang memberi peraturan negara. Bunuh anak-anak kecil. Masih ingat itu ya? Di zaman Musa lahir dan di zaman Tuhan Yesus lahir jadi manusia, Herodes dan Firaun membuat peraturan negara. Bunuh. Bayi-bayi itu. Dan roh itu ada sampai hari ini. Maka itu jangan jadi jahat. Ya. Maka engkau, Mazmur 139 ayat 13, saya baca terjemahan lama dulu. Maka engkau juga telah merupakan, ini terjemahan lama agak susah bahasanya ya. Segala sesuatu yang di dalam aku. Dan telah mengubah akan daku dalam rahim ibuku. Terjemahan baru. Sebab engkaulah
yang membentuk buah pinggangku. Menenon aku dalam kandungan ibuku. AYT. Sebab engkau membentuk bagian dalam tubuhku. Engkau menenon aku di dalam rahim ibuku. BIS. Ya. Sebab, engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. MLT. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Ya, sangat detail kalau menenon, betul. Engkaulah yang menciptakan batinku. Engkau menenon aku dalam kandungan ibuku. Karena engkau telah membentuk bagian-bagian dalamku. Engkau melindungi aku di dalam rahim ibuku. Saudara, tahun 85, kira-kira bulan Mei, pertama kali saya dapat pewahyuan Mazmur 139 ini. Wih, saya kagum. Bayangkan, ditenun dan dirajut. Berarti handmade, buatan tangan, bukan buatan pabrik. Apa bukti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita dan disimpan di dalam kandungan ibu kita masing-masing? Maka saya buktikan ini. Karena kita ini buatan tangan, bukan buatan pabrik, buatan mesin. Saudara, jangan kaget. Apa buktinya kita ini buatan tangan, bukan buatan mesin? Buktinya adalah semua kita hanya satu di dunia. Kita nggak punya kembaran. Anak kembar satu telur, ya, kembar identik istilahnya. Secara sepintas sama loh. Senyumnya sama, apanya sama. Tapi percayalah, kembar identik pun satu telur, tetap ada bedanya. Karena kita ini buatan tangan, ditenun dan dirajut. Lihat, cukup banyak suku-suku bangsa di Indonesia yang secara ratusan ribuan tahun turun-temurun membuat tenun dan rajutan. Ya, hampir semua suku di Indonesia mereka punya kebudayaan tenun. Hebat. Semua kita beda. Wah, kalau bicara detailnya beda bisa nggak selesai-selesai. Tapi saya percepat. Pertama, sidik jari. Sidik jari seluruh manusia di dunia, tolong perhatikan. Sejak zaman Adam sampai sekarang. Sekarang yang hidup penduduk bumi ini 7,5 miliar. Belum yang ditambah yang sudah mati sejak Adam. Oke? Dan manusia-manusia yang akan lahir hari ini dan besok dan seterusnya. Nah, sampai berapa puluh tahun ke depan. Total ada berapa puluh miliar manusia di dunia ini. Sidik jarinya tidak pernah sama. Ini loh jempol ini loh, suara jempol. Yang sekecil ini cuma diputar-putar saja. Itu nggak ada yang sama. Kalau ini bukan Tuhan yang buat, buatan tangan, nggak ada yang bisa. Terus ilmu pengetahuan bertambah. Ternyata retina mata kita, retina, itu juga cuma satu. Satu orang di dunia bentuk retinanya satu. Nggak ada yang sama. Maka itu kenapa ada KTP elektronik yang direkam nggak cuma sidik jari, tapi mata kita difoto,
ternyata retina ini beda bentuknya. Nah, kayak apa saya juga tidak tahu. Hebat nggak Tuhan itu? Maju lagi. Indonesia belum semuanya. Tapi di negara-negara maju, Amerika, Eropa, Australia, Kanada, mereka sudah mendata ya, data penduduk mereka dengan letak gigi. Wih, itu yang saya kagum. Jadi gigi ya, di Indonesia ini baru ada satu ahli forensik gigi ya. Ahli forensik itu adalah dokter yang meneliti mayat-mayat hasil pembunuhan, mutilasi, hasil kebakar, hasil kecelakaan, ya, kena bencana alam. Nah, yang luar biasa, profesor ini adalah wanita. Nah, bukan cuma itu, dia juga gembala, pendeta. Kalau saudara pernah dengar nama pendeta ya Sudidharma dari Surabaya, sekarang ada di Malang. Nah, istrinya itu yang pendeta juga adalah ahli forensik wanita yang pertama. Dan Ibu Mike namanya. Itu profesor. Ya, guru besar Universitas Fakultas Kedokteran Gigi Erlangga. Dia juga menjadi dosen terbang. Berapa kali ngajar di Jepang di Fakultas Forensik bagian gigi. Nah, itu saya kagum. Ternyata bentuk gigi kita, rahang kita, itu seluruh dunia beda, saudara. Maka itu di negara-negara maju, di samping tanda tangan disimpan, retina mata, juga letak gigi. Di foto, ini nggak ada yang sama. Saya mikir itu, kalau ini bukan tenunan, nggak mungkin. Kalau buatan pabrik, sama semua. Ayat 14 sekarang. Masih Mazmur 139. Terima kasih Papa. Maka itu manusia disebut unik. Bukan antik. Beda unik dengan antik itu. Betul Jen. Papa kita luar biasa. Penenun yang tidak bisa ditiru. Nggak mungkin. Terima kasih Papa. Maka itu betapa dahsyatnya hidup ini. Tolong ya, kalau saudara ketemu orang mau bunuh diri, larang. Jangan mati dulu. Hidupmu itu berharga. Hidupmu itu luar biasa. Jangan mati dulu. Ayat 14. Saya langsung aja baca terjemahan barunya ya. Terjemahan lemah kalimatnya agak susah. Karena itu bahasa Melayu. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. AYT. Aku hendak mengucap syukur kepadamu karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Ajaib pekerjaan-pekerjaanmu dan jiwaku sungguh-sungguh mengetahuinya. BIS. Aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Bisakah saudara mengakui aku? Ya, bukan dicetak. Ya, oke, Jo. Keluarkan dulu, Papa nggak bisa baca. Baik. Aku memuji engkau, saya ulangi BS. Sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Aku mau menyanjung engkau. Ini MELT. Aku mau menyanjung engkau. Oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Wah, ini terjemahan MELT. Aku telah dikhususkan. Ya. Pekerjaan. Kenapa ini? Di forensik saya tahun umur. Oke. Ya. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib. Dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Terjemahan berikut. Aku mengucap syukur kepadamu. Karena kejadianku hebat dan ajaib. Ajaiblah perbuatanmu. Dan jiwaku sungguh-sungguh menyadari hal itu.
Aku akan memujimu karena aku dicipta dengan dengan mengagumkan dan menakjubkan. Haleluya. Kita ini diciptakan dengan mengagumkan dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan ciptaanmu. Dan ini amat diketahui oleh jiwaku. Betul. Ini ada kesaksian seorang ibu. Luar biasa, tangan Tuhan merajut, menenun dari dalam rahim ibu. Punya kesaksian. Waktu hamil anak pertama. Ya, saya hamil tapi sebentar. Tapi kalau secara USG janinnya sepertinya tidak ada. Padahal 6-7 minggu umur kandungan. Dan dokter minta harus dikeluarkan. Tapi kami tidak mau. Dan sampai lahir anak itu lengkap. Hari ini saya mengerti lewat firman ini. Puji Tuhan. Nah ini loh. Setan bisa memakai berbagai cara. Maka itu saudara, saya selalu berkata kepada banyak orang tua. USG secanggih apa alat itu, jangan dipercaya 100%. Contoh. Ini anak laki ini. Ini anak perempuan. Ini USG 3 dimensi. Saya selalu berkata, tunggu sampai anak itu lahir. Bahkan tidak sedikit keluarga-keluarga yang sedang mengandung istrinya lalu minta nama kepada saya. Saya bilang, saya nggak mau memberi nama. Tunggu anak itu lahir loh. Tapi sudah 5 kali USG loh. Ini cowok. Saya bilang, tunggu, USG bisa salah. Ya, walaupun tidak semuanya salah, bukan? Nah, tapi contoh kesaksian ini. Hamil 6-7 minggu, dikira anaknya nggak berkembang, mau digugurkan. Nah, kebetulan saya kenal anak yang disebutkan. Karena ini keluarga anak saya sendiri. Terima kasih Senta untuk kesaksian. Papa juga baru tahu kalau sejak dalam kandungan setan nggak suka leri, ingin dibunuh dengan cara itu. Maka itu anak itu akan hebat nanti, percayalah. Nah saudara, inilah kehidupan yang luar biasa. Ada yang komen di IG. Saya jawab ya, Pak. Setiap hari saya bergumul dengan bisikan bahwa saya adalah anak gagal, anak beban keluarga. Karena semenjak pandemi bisnis saya semua gagal. Saya nggak kenal siapa saudara. Kalau saudara mau kontak saya nanti lewat nomor telepon, ya silakan. Nah, kalau saya baca pertanyaan saudara, tolong dengar ya, saya baca lagi. Saya nggak kenal siapa ini. Pak, setiap hari saya bergumul dengan bisikan bahwa saya adalah anak gagal, anak beban keluarga. Karena semenjak pandemi, bisnis saya semuanya gagal. Maafkan saya. Saya nggak kenal orang tua saudara. Karena saya pun nggak kenal saudara. Berarti orang tua saudara itu hanya butuh uangmu. Maka itu ketika bisnismu gagal, mereka kecewa. Nah, saya sarankan, jangan merasa tertuduh oleh si jahat dalam nama Yesus. Nah, saudara sudah mendengar firman ini, maka kalau suara-suara bisikan itu muncul, aku anak gagal, bacakan firman ini. Mazmur 139. Yeremia 1 ayat 5. Saudara bukan anak gagal, sebab waktu saudara sudah dibentuk dalam kandungan ibu, Tuhan sudah punya ketetapan untuk hidupmu. Nah saudara, ini kesaksian. Kita bisa belajar bagaimana setan ingin merusak kehidupan ini. Sadarnya bahwa hidup ini dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan buat itu sangat ajaib. Ayat 15. Masih Mazmur 139. Ayat 15. Terima kasih Bapak. Terjemahan baru. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam. Luar biasa. Di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Ketika aku dibuat di dalam persembunyian. Dan ditenun di kedalaman bumi. Wah, itulah kandungan. Itulah rahim. Ya. Ada komen dari Nabire. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh hebat kau Papa. Amin. Saya baca lagi, ini komen yang dahsyat di Instagram.
Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh hebat kau Papa. Saya setuju pengakuan ini. Dan kalau ada di antara saudara nggak bisa setuju pengakuan ini, terima dirimu apa adanya. Ampuni orang tuamu, jangan salahkan mereka. Ayat 15 saya baca lagi. Terima kasih Papa. BIS. Waktu tulang-tulangku dijadikan. Haleluya. Dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Wow. Luar biasa. Ya. Oke, ada pertanyaan nanti. Jika semua orang sudah ditentukan di sejak dalam kandungan, lalu bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ini pertanyaan dari lapas porong tadi. Nanti saya akan jawab. Saya baca dulu. BIS ya. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Memang, siapa yang tahu waktu kita masih dalam kandungan, itu kan tempat rahasia di bagian bumi paling bawah. Artinya betul-betul tersembunyi. Tapi mata Tuhan itu luar biasa. Ya tunggu ya, yang lapas porong jangan tanya dulu, saya akan jawab nanti. Sudah cukup ya. Ini pertanyaan kembali dari lapas porong. Apakah Tuhan sudah menentukan Yudas Iskariot sejak dalam kandungan untuk jadi pengkhianat? Nanti saya akan jawab dulu, sabar dulu ya. Dengar dulu. Yang punya banyak pertanyaan, nanti ini penting sekali. Saya ulangi BIS. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Bayangkan, waktu saudara dan saya masih dalam kandungan. Itu kan rahasia, tempat yang gelap. Nggak ada yang tahu. Ibu kita yang menyimpan kita di tubuhnya pun dia nggak tahu. Tapi di dalam tempat rahasia itu, firman ini menuliskan, mata Tuhan tembus sampai kedalaman kandungan ibu kita. Hebat nggak? Nah disitulah Tuhan menenun kita. Disitulah Tuhan merajut kita. Oh terima kasih. MILT. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi. Ketika diriku dirajut di kedalaman bumi. Wih terima kasih Papa. Orang tua kami nggak melihat kami. Tapi Tuhan melihat kami. Terima kasih. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu ketika aku dijadikan di tempat rahasia dan dirajut di bagian bumi yang terbawa. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu ketika aku dicipta dalam rahim dan diukir dengan mahir. Wih, ini terjemahan AVB. Diukir dengan mahir. Di bagian bumi yang paling bawah. Wah. Ini pertama kali saya membaca ada kata diukir. Selama ini saya cuma tahu ditenun, dirajut. Tapi ini diukir. Wih hebat. Kalau ada seniman yang ngikuti pelajaran ini. Entah saudara seniman lukis, ya, seniman tari, seniman pahat, ya, seniman apa saja. Saudara tahu nggak? Disebut seniman. Itu cirinya cuma satu. Bukan hanya pintar membuat hasil karya tangannya. Tidak. Tolong yang belum tahu supaya tahu. Seorang disebut seniman, artis, itu cuma satu. Sehebat apa hasil yang dia ciptakan. Dan harganya pasti mahal. Tolong catat, seniman itu di sini cara kita menentukan. Seorang yang asli seniman, betul-betul seniman, dia tidak akan membuat hasil karya yang sama untuk kedua kali. Tidak mungkin. Seniman yang mata duitan itu mungkin. Ngerti? Kalau seniman mata duitan, dia seniman palsu. Hidupnya hanya untuk uang.
Tapi seniman yang benar, artis yang benar, tidak pernah membuat duplikat atas apa yang sudah dibuat. Maka itu tadi di Facebook ada pertanyaan, kalau gitu apa artinya cloning? Nah, Tuhan tidak pernah mengkloning. Karena masing-masing kita ini beda. Ini betul seniman hebat, masterpiece yang tidak ada kesamaannya di dunia, betul. Begitu pula penulis lagu, benar gak mungkin membuat lagu yang sama. Maka itu ada ukiran. Itulah kita, rajutan, tenunan tangan Tuhan. Sangat hebat. Ayat 16. Ini yang terakhir, ayat 16. Maka itu saudara, hidup ini indah, hidup itu menyenangkan. Ayat 16. Mazmur 139. Ya, bukan cuma nilainya jatuh, Jo. Enggak. Kalau ada seniman buat duplikat, karena itu harganya mahal. Ayat 16 yang dari LP Porong, 139 kitab Mazmur. Tolong dibuka. Kalau sampai ada seniman yang menduplikat karyanya sendiri, maaf, dia bukan seniman asli. Maka itu Tuhan tidak pernah membuat manusia sehebat apa untuk diulangi yang sama. Tidak, masing-masing kita ini unik. Masing-masing kita ini masterpiece. Wah, terima kasih Papa. Maka itu tolong sampaikan. Rebut mereka yang mau bunuh diri. Karena menyesal hidup ini kok begini, kenapa? Aku ini kok jelek, aku ini kok pendek, aku ini begini. Stop menghukum dirimu sendiri. Firman ini menyadarkan saudara. Inilah ketetapan Tuhan. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Woi. Saya pertama kali membaca ayat ini bulan Mei tahun 85, saya menjerit. Wow, Tuhan, begitu hebat aku. Ayat, matamu telah melihat janinku. Di dalam kitabmu semua tertulis. Hari-hari yang akan disusun bagiku ketika belum ada satu pun darinya. PS, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk. Meski belum ada satu pun yang di antara mereka. Matamu melihat ketika aku masih berupa janin. Dan di dalam kitabmu semuanya telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Matamu telah melihat, zatku yang masih belum dibentuk. Dan dalam kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untukku. Saudara, saya beri ilustrasi ini. Orang yang buat buku harian, itu pasti ditulis malam hari. Setelah satu hari itu lewat. Dan begitu pula seterusnya. Maka itu kalau ada orang buat buku harian. Sampai tahun yang akan datang dia sudah nulis sekarang. Itu namanya mengarang. Tapi Papa kita menurut ayat 16 ini. Buku harian tentang hidup kita masing-masing sudah dia tulis sebelum kita lahir. Maka itu di kalimat terakhir semua ayat yang terjemahannya sama ayat 16. Sebelum ada satu pun daripada hari itu. Ya karena kita belum lahir. Jadi buku harian saudara dan buku harian kita sudah ditulis sejak kita belum lahir. Nah, saya mulai jawab pertanyaan dari Lapas Porong tadi tentang Yudas. Ada enggak tulisan Tuhan yang jahat tentang manusia? Ada enggak Tuhan menulis, menetapkan SK? Ingat tadi Yeremia 1 ayat 5 tentang yang jahat, tentang kerusakan, tentang kehancuran? Tidak ada. Termasuk anak cacat.
Cacat lahir, saudara sayang waktunya. Cacat lahir sudah dibuktikan oleh dunia medis, dunia kedokteran. Cacat lahir itu 100% karena salah orang tua. Bisa salah makan obat, bisa salah konsumsi sesuatu, anak itu cacat. Bisa ya karena mikir. Anak cacat secara mental. Inginnya laki, tapi anak dalam kandungan Tuhan ciptakan perempuan. Maka anak perempuan itu kayak laki, tomboy. Atau sebaliknya, Tuhan menetapkan anak itu laki, tapi orang tuanya maksa, aku mau perempuan. Maaf, hanya karena keinginan manusia yang salah, hormon bisa rusak dalam tubuh. Itu semua perbuatan orang tuanya. Cacat fisik, ada yang bongkok, ada yang ini. Juga karena orang tuanya. Maaf, saya nggak punya waktu untuk mendiskusikan. Ya. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah buat yang jelek, nggak pernah nulis yang jelek. Mudah-mudahan ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 17. Ayo kita baca. Yakobus 1 ayat 17. Maka itu Yudas tidak pernah ditetapkan. Ada ayat yang salah menerjemahkan. Sepertinya Tuhan jahat sekali. Tidak. Ya, buktinya apa? Ingat waktu mereka ber-13 sedang duduk makan malam yang terakhir. Kan ada yang bertanya, Guru, siapa di antara kami yang akan mengkhianati guru? Ayat 17-nya Yakobus 1. Masih ingat? Begini kata Tuhan Yesus. Mudah-mudahan yang dari lapas porong yang bertanya masih ada di sini. Barang siapa nanti yang mencelupkan makanannya. Ayat 17 Yakobus 1-nya. Barang siapa nanti yang mencelupkan makanannya ke pinggan ini, ke sup ini bersama aku. Dia itu orangnya. Masih ingat firman itu? Nah, saya tanya 2 pertanyaan. 1. Bisa nggak Petrus yang tiba-tiba bareng nyelupkan makan? Bisa. Bisa Yohanes. Bisa Yakobus. Tuhan nggak menentukan. Nah, pertanyaan kedua. Kalau saya Yudas yang memang sudah menyiapkan model pengkhianatan kepada guru saya. Kalau saya Yudas, ada pernyataan itu, saya akan lipat tangan. Ya, saya akan lipat tangan untuk tidak masukkan makanan saya ke pinggan itu. Betul nggak? Kalau Yudas itu saya nggak bodoh dong. Saya nggak mau dituduh. Saya nggak mau ketahuan kalau saya mengkhianat. Tapi itulah kebodohan setan. Ya ampun. Kok Yudas yang mencelupkan? Nah, saya harap lapas porong yang bertanya tadi jelas. Jadi Tuhan tidak pernah menentukan seorang jadi penjahat. Tidak. Jahat maupun benar. Ya, rusak maupun baik. Keputusan ada pada tangan kita. Pada hidup kita. Maka itu tadi saya bacakan Yesaya 5:36. Saudara milih apa? Menentukan jalan bagaimana? Kita bisa jadi pezina sekarang. Kita bisa jadi pembunuh sekarang. Kita bisa milih jadi pemabuk. Bisa. Kenapa tidak? Kita punya kehendak bebas. Nah, ayat 17 saya baca. Yakobus 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna, ya, datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Selanjutnya, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan dari Tuhan, pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan.
Setiap anugerah yang baik dan setiap berkah yang sempurna datang dari atas, turun dari Sang Bapa yang adalah sumber segala terang dan yang tidak berubah atau pudar karena adanya perubahan. Bapa kita dahsyat. Yang terakhir, segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari surga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Jadi jawabannya, buku harian yang Papa tulis buat seumur hidup kita, itu semuanya yang baik, semuanya yang sempurna. Ini Papa kita. Puji Tuhan, dari Lapas Porong sudah menjawab. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau sampai ada yang rusak hidup ini, karena kita yang milik kerusakan itu sendiri. Nah, maka begini, bagian terakhir kesimpulan saya. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang mengambil keputusan setelah hidup ini hancur. Setelah saudara dengar firman ini, saudara ambil keputusan. Tuhan, aku bertobat. Begitu Tuhan tahu kita bertobat, detik berikutnya kita akan dipindahkan di buku harian itu. Yang isinya adalah baik semuanya. Saudara, maka itu ketika kita memilih jalan kita sendiri. Ketika kita menetapkan, aku mau jadi pencuri, aku mau narkoba, aku mau berzina. Hancur hidup ini. Maka itu kalau hari ini saudara mau kembali kepada buku harian yang Papa tulis. Hidup ini luar biasa. Serius. Selama saya hidup, nggak tahu berapa ratus, mungkin ribu, saya nggak tahu. Orang-orang yang hancur masa depannya, rusak semuanya, bertemu dengan Tuhan Yesus lewat hidup saya. Hidupnya berubah. Nah, agama yang menuduh Tuhan, itu memang nasibmu. Kalau nasibmu itu pemulung, ya mau dimodali berapa saja tetap pemulung. Nah, itu bukan Papa kita. Itu Tuhan di agama-agama yang lain. Tapi Tuhan kita, Yahweh yang kekal, Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah memberi nasib jelek untuk kita. Maka itu ulangi lagi apa yang kita sudah dengar dari awal tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Betul, Mario. Kalau saudara dan saya mau kembali kepada buku harian Tuhan, hidup ini luar biasa. Jadi saudara, hari ini berubah ya. Oh, terima kasih untuk berita firman. Ini terekam di Zoom, terekam di Instagram, di Facebook, di audio saya. Bagikan kepada semua orang yang ingin tahu hidupnya bagaimana. Bagikan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya harap kita tidak hanya mendengar pelajaran ini, tapi ayo kita bagi. Mulai sekarang. Kalau saudara ketemu orang hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya amburadul, sampaikan firman Tuhan ini. Bukan tentang agama, tapi tentang fakta hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita